warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membuat video pembelajaran mengenai materi perundingan Linggarjati. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Herlina. Nama saya Rifka dan Fatia. Nama saya Bagus Satria Utomo. Nama saya Imad Febrian. Simak ya videonya. Nah, jadi apa sih perundingan Linggarjati itu? Nah, jadi perundingan Linggarjati itu adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk membahas soal status kemerdekaan Indonesia. Namun pada akhirnya justru pihak dari Belanda yang mengkhianati isi perjanjian tersebut. Nah, perundingan Linggarjati ini dilaksanainnya pada tanggal 11 sampai 15 November 1946. Nah, untuk selanjutnya itu ada latar belakang yang akan dibacakan oleh Bagus Satria Utomo. 1. Latar belakang. Perundingan Linggarjati terjadi karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia, menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda. Yang salah satunya ditandai peristiwa 10 November di Surabaya. Pemerintah Inggris mengundang Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan di Hoek Veluwe. Namun, perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatan atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Sedangkan Belanda hanya mengakui kedaulatan atas Pulau Jawa dan Madura saja. Akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirim Lord Kelvin ke Indonesia dalam misi menyebarkan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Tanggal 7 Oktober 1946 di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan antara Indonesia dan Belanda. Dalam perundingan ini akhirnya menghasilkan persetujuan gencatan senjata pada 14 Oktober dan dilanjutkan pada tanggal 11 November 1946. Nah, selanjutnya itu ada tokoh-tokoh dari perundingan Linggarjati yang akan dibacakan oleh Dimas Febrian. Isi dari perundingan Linggarjati yang pertama, Belanda mengakui wilayah Indonesia yang menangkap wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Indonesia dan Belanda setuju membentuk negara serikat dengan nama RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Nah, yang terakhir itu ada dampak-dampak dari perundingan Linggarjati yang akan dibacakan oleh Rifka. Adapun dampak-dampak dari perundingan Linggarjati, yang pertama itu dampak positif. Dampak positif yaitu Belanda mengakui de facto Indonesia yang mencakup wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua ada dampak negatifnya, yaitu wilayah RI dari Sabang sampai Merauke tidak seluas Hindia Belanda atau tidak tercapai. Jadi itu saja video pembelajaran dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.